Halo, teman-teman apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang terhormat, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehat badannya, jiwa raganya, keselamatannya, dan jangan lupa berbahagia. Kita ini ada di pertemuan pertama mata kuliah Ilmu Komunikasi. Oke, kita nanti akan belajar tentang mata kuliah Ilmu Komunikasi di kelas virtual ini karena keadaannya masih belum memungkinkan. Maka kita belajar dengan secara virtual. Oke, langsung saja ya. Sebagai pengantar, karena ini masih di kelas baru, maka perlulah saya kenalan dulu. Nama saya Mansur Hidayat, tempat tanggal lahir Demak pada 8 Februari 1991. Saya beralamat, kalau alamat KTP di Jepara, sementara kalau domisili saya saat ini ada di Kudus. Homebase saya di Ilmu Komunikasi di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Kudus. Email kalau teman-teman mau kontak di mansurhidayat.id@gmail.com dan mansurhidayat@iainkudus.com, atau teman-teman bisa DM ke IG Mansur strip bawah Hidayat gitu ya. Itu sekilas singkat tentang saya. Sementara untuk pendidikan formal saya, terakhir saya berkuliah di S2 di Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya mengambil program Master of Art pada konsentrasi kajian komunikasi dan masyarakat Islam. Sebelumnya saya sempat ngajar di YPI Al-Azhar. Terus kemudian sebelumnya pendidikan formalnya di S1 di IAIN Wali Songo Semarang, atau sekarang sudah UIN Wali Songo Semarang. Sebelumnya juga di Madrasah Aliyah Miftahul Ulum di Ngemplak, Meranggen, Demak. Dan sebelumnya lagi, sebelum Aliyah berarti di Madrasah Sanawiyah Tajul Ulum Tanggung Harjo, Grobogan. Sebelumnya lagi di Sekolah Dasar Negeri Sido Kumpul 2 Guntur, Demak. Sementara untuk pendidikan formal saya kemarin baru saja ikut training for trainers cek fakta dari Google News Initiative yang bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Ini sebuah pelatihan yang diikuti oleh 15 dosen ilmu komunikasi atau jurnalistik dari seluruh Indonesia. Dari sekian pendaftar yang dipilih hanya 15 saja. Jadi lumayan ya kesempatannya untuk itu. Dan kemarin juga dapat undangan dari Google dalam konferensi tingkat tinggi di mewakili media-media terpercaya. Kemudian untuk sebelumnya saya pernah mondok di beberapa pesantren, antara lain di Pesantren Gria Quran Al-Hidayah, sebelumnya di Nailul Ula Sleman, ini keduanya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Atau sebelumnya saya pernah nyantri di Pondok Pesantren Raudhatul Quran An-Nasimiyah Semarang. Pernah juga di Pesantren Al-Bahroniyah Meranggen, Demak. Juga pernah di Pesantren Sirajut Thalibin Grobogan. Itu pesantren pertama saya dari SD ke Madrasah Sanawiyah. Pertama kali meninggalkan rumah ya,
Jadi hingga saat ini, jadi hidupnya sering di perantauannya. Kemudian kegiatan yang saya aktif saat ini sebagai editor jurnal At-Tabsyir, ini jurnal komunikasi penyiaran Islam di IAIN Kudus. Juga sebagai editor jurnal Konseling Religi, ini juga jurnal di IAIN Kudus. Kemudian sebagai reviewer jurnal Empower di jurnal pengembangan masyarakat Islam di IAIN Cirebon. Kemudian saya juga sebagai pengurus Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, juga sebagai pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, sebagai juga Sekretaris Umum Gus Wahib Institute, dan juga sebagai pelatih cek fakta dengan tools online. Kemudian juga sebagai khotib di beberapa kesempatan, juga mengajar kajian rutin tafsir Jalalain di masjid dekat tempat tinggal saya di Kudus. Kemudian juga pendamping program PKUR dan BUMP di Yayasan Baitul Mal BRI Kanwil, Jawa Tengah. Juga sebagai narasumber di berbagai forum atau kesempatan. Oke, selanjutnya kita balik ke materi ya. Balik ke materi, kita belajar ilmu komunikasi. Apa sih ilmu komunikasi itu? Apa sih ilmu komunikasi itu? Kenapa kita mesti belajar ilmu komunikasi? Kan tiap hari kita juga udah ngomong terus ya, udah berkomunikasi, ngalor ngidul kan udah sering ya, kan sudah bisa berkomunikasi. Lalu apa sih pentingnya itu? Oke, kalau teman-teman lihat ini satu orang mengatakan, satunya mengatakan 4. Satunya lagi, ada 2 orang dialog gitu ya. Satunya lagi bilang, ini 3, ini 4. Kita lu iki 4 gitu ya. Nggak ada yang mau ngalah, akhirnya jadi berantem mungkin ya endingnya. Atau ketika kita lihat ini, satunya bilang ini angka 6, satunya bilang ini angka 9. Nggak bisa, ini 6, ini 9 gitu. Lalu mana yang benar? Nah, kalau udah gitu kan jadinya miskomunikasi. Apalagi biasanya terjadi sering kali antara perempuan dan cewek dan cowok, sering kali miskomunikasi dengan latar belakang atau style yang berbeda, kemudian cara ngobrolnya juga beda, terkadang sering kali menimbulkan miskomunikasi. Kalau cowok tanya, kemana dik? Terserah gitu. Itu kan biasanya yang cowoknya juga bingung. Begitu juga sebaliknya mungkin ya. Jadi di sini ada sebuah problem yang padahal hanya ngomong gitu aja, tapi kadang kok juga repot gitu ya. Tapi juga kadang susah sekali untuk menemukan kesamaan makna itu. Nah, katanya Pak Jokowi ini dalam salah satu pidatonya, hal itu dinamakan ruwet. Jadi kalau udah ruwet ya udah ya. Jadi nggak enak kan kalau udah ruwet. Yang enak itu ya ini mie ruwet itu. Nah, kalau ini sih enak. Oke. Sampai di sini penting nggak sih belajar ilmu komunikasi itu? Kira-kira penting nggak sih teman-teman? Nanti ditulis ya di kolom komentarnya, berikan pendapatnya. Kenapa kita belajar ilmu komunikasi itu penting? Nah, komunikasi sebelum kita loncat jauh, belajar jauh tentang ilmu komunikasi, karena ini bagian pembuka, ini dasar-dasarnya dulu ya. Yang penting teman-teman sedikit paham tentang ini. Jadi melalui penjelasan singkat ini. Nah, komunikasi di KBBI itu diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami atau dimaknai. Juga komunikasi itu hubungan, komunikasi itu kontak. Nah, lain halnya dengan berkomunikasi. Kalau berkomunikasi itu
mengadakan kegiatan komunikasi atau berhubungan, itu namanya berkomunikasi. Jadi seperti itu ya. Kalau mengomunikasikan ya, itu beda lagi. Yakni kalau mengomunikasikan itu mengirim lewat saluran komunikasi. Jadi pesan dikirim lewat saluran komunikasi, entah itu secara verbal, secara langsung, atau melalui perantara media. Diartikan sebagai juga menyebarkan melalui saluran komunikasi. Ini sedikit penjelasan tentang komunikasi itu. Oke, kalau tadi pengertian sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini di bukunya Julia Tiwet itu, di situ jelaskan bahwa komunikasi atau dalam bahasa Inggrisnya itu communication adalah sebuah proses sistematis di mana orang berinteraksi dengan dan melalui simbol untuk menciptakan dan menafsirkan makna. Nah, proses dalam komunikasi kan tadi sebuah proses ya. Kenapa disebut proses? Karena itu sedang berlangsung dan selalu bergerak dan semakin maju dan berubah terus-menerus. Bisa jadi artinya daripada perkataan A suatu waktu itu bisa berubah menjadi maknanya bisa lain gitu kira-kira ya. Juga itu merupakan komunikasi itu merupakan sebuah sistematis. Jadi sistematis itu maksudnya terjadi dalam suatu sistem pada bagian yang saling berhubungan yang memengaruhi satu sama lain. Nah, itu gambaran tentang pengertian komunikasi di pertemuan awal ini. Oke, ruang lingkupnya ini, ruang lingkup komunikasi. Banyak juga ya ternyata ilmu komunikasi itu. Komunikasi kemudian dibagi ke dalam bentuk spesialisasinya, juga ke dalam medianya, kemudian ke efeknya. Kalau bentuk spesialisasinya, kemudian nanti ada komunikasi personal. Komunikasi personal dibagi lagi ke komunikasi antarpersonal, kemudian komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi dengan isyarat, komunikasi kerohanian. Jadi macamnya banyak ya, padahal komunikasi dengan diri sendiri. Kalau komunikasi kelompok, di situ seperti contohnya kita melakukan perkuliahan langsung tatap muka gitu ya, atau briefing banyak orang gitu ya, atau indoktrinasi seorang dai kepada mat'unya, jamaah kepada kiai ke jamaahnya misalkan, atau dalam ceramah. Nah, ceramah komunikasi dengan kelompok gitu ya kira-kira, atau melatih orang banyak, atau dalam sebuah pertemuan event tertentu. Spesialisasi berikutnya adalah bagian ketiga, yakni komunikasi massa. Komunikasi massa itu ya komunikasi yang berhubungan dengan banyak manusia. Jadi sambungannya ke publik. Di situ ada jurnalistik, ada juga public relation, ada penerbangan, ada propaganda, ada periklanan, ada pameran dan lain sebagainya. Nah, di situ nanti nyambung banyak sekali itu. Nanti teman-teman akan belajar satu persatu, bisa jadi ada mata kuliahnya tersendiri. Nah, kembali lagi ke itu, bentuk komunikasi ke ruang lingkup yang kedua, komunikasi bermedia. Nanti dibagi juga, ada media umum, ada media massa. Media umum nanti ada surat, ada telepon, dan lain sebagainya. Atau media massa ada pers, ada radio, ada film, ada televisi, dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan internet juga komunikasi massa, media massa juga ya kalau saat ini. Kemudian komunikasi yang bagian yang C adalah efek. Jadi ini mempelajari efeknya. Nanti ada
opini personal, opini individu ya. Kemudian ada opini publik, ada opini mayoritas, opini umum, bagaimana efeknya. Jadi macam-macam ya di situ. Nanti akan kalau disambung penjelasan lagi ini pasti akan banyak lagi. Nah, semoga penjelasan yang singkat ini tidak membuat teman-teman kebingungan, tetapi sedikit tercerahkan dari penjelasan ini dan akhirnya akan semangat dan tambah semangat untuk belajar ilmu komunikasi. Nah, saya doakan semoga semuanya akan jadi presiden. Oh enggak ya, kalau semuanya nggak mungkin ya, ya salah satu lah nggak apa-apa, atau jadi pemimpin lah. Dengan teman-teman terampil melatih skill berkomunikasi, jadi kemampuan kita untuk berkomunikasi itu ditingkatkan, nanti pasti citra diri teman-teman akan juga meningkat. Jadi dari sini kemudian teman-teman bisa menempati posisi yang strategis dan karirnya akan lebih bagus. Maka ilmu komunikasi itu menjadi penting dalam keadaan apapun. Komunikasi itu penting sekali. Demikian, matur thank you. Walafu minkum. Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Selalu jaga kesehatan dan tetap berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.